apa sih sebenarnya literasi? Materi kita yaitu kajian kekinian oleh Ibu Jumratus Sadia, Master Education. Untuk Ibu Jumratus Sadia, persilakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesempatan, diberinya kesempatan. Selanjutnya saya ingin tanya, apa sih sebenarnya literasi? Selama ini yang ibu-ibu paham tentang literasi itu apa? Kira-kira apa? Ya, sebenarnya di Al-Quran sendiri itu kan kita sudah diajarkan ya, kita sudah diminta oleh Allah untuk belajar tentang membaca dan menulis, ya kan? Dalam Islam itu kenapa sih pentingnya literasi itu apa? Kenapa kita diperintahkan untuk membaca dan menulis? Mungkin di dalam Al-Quran itu apakah sekedar kita hanya cukup bisa membaca kemudian menulis? Tidak, ya kan? Jadi tidak hanya sekedar membaca, udah bisa membaca, kemudian menulis. Apakah menulis itu bisa jadi menyalin, kemudian mengcopy, copy paste, ya kan, banyak, ya kan? Nah, dalam hal ini literasi itu bagaimana kita membaca situasi, kemudian kita merespon, kita mengkomunikasikan dengan yang lain, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk oral. Oral itu ya seperti ini. Misalnya teman-teman ya, para asatidzah itu juga terus belajar. Artinya beliau atau mereka itu dengan membaca itu kemudian dikomunikasikan, disampaikan kepada ibu-ibu semua yang ada di majelis taklim. Jadi saya yakin ibu-ibu para asatidzah ini juga terus belajar, bukannya belajarnya itu putus. Oh, sumber ilmu, tidak. Mereka terus belajar. Sama, saya juga terus belajar. Jadi kita adalah ibu-ibu pembelajar. Jadi pembelajar. Jadi bagi seorang penulis atau siapapun Anda, siapapun bisa kita jadikan sebagai guru. Ya, siapapun bisa kita jadikan sebagai guru, bisa kita jadikan bahan tulisan. Bahkan mungkin kadang-kadang dalam sebuah obrolan dengan kawan mungkin kelihatannya biasa-biasa aja, tapi itu bisa menjadi sumber inspirasi tulisan Anda. Iya, itu bisa. Jadi jangan dianggap remeh. Bagi saya siapapun akan bisa saya jadikan sebagai guru. Saya tidak akan meremehkan siapapun orang yang ada di sekitar saya, baik itu kawan ataupun bisa jadi mungkin kayaknya teman nggak seide dengan kita, itu bisa jadi karena itu ada ilmu dan hikmah dari situ. Nah, dalam Islam pentingnya literasi dan pengetahuan itu ditekankan di banyak Al-Quran, seperti di surat Al-Alaq yang pertama kali diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, ya, yang menciptakan. Artinya apa? Membaca dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya membaca apapun yang kita baca itu dengan nama Allah, dengan nama Allah. Jadi membaca pun harus kita pilah, kita sharing, kita filter. Kalau misalnya bacaan yang kita baca itu tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, ya kita sharing gitu, kita filter. Jadi artinya tidak hanya sekedar membaca untuk take for granted, sekedar membaca kemudian kita ambil, ini kelihatannya cuma sekedar membaca, tapi pengaruhnya luar biasa. Ya. Buku-buku yang misalnya kelihatannya kok bagus, buku-buku yang liberal, buku yang kiranya kita mungkin nggak begitu familiar, keren gitu. Nah, ada beberapa hal yang sangat halus di situ. Itu makanya ini pentingnya kita membaca, merespon sesuatu bacaan, baik itu situasi
ataupun bacaan-bacaan itu makanya untuk anak-anak pun ya, kita buku bacaan pun kita harus selektif kepada anak-anak. Yang kamu baca apa? Nah, kita memberikan buku kepada anak-anak juga harus selektif. Jadi tidak asal buku. Kadang-kadang misalnya buku-buku bacaan Korea atau apa itu bisa mempengaruhi pikiran, karena pikiran itu kan dari apa yang semua masuk ke dalam pikiran kita. Yang membentuk kita itu worldview kita itu karena semua yang masuk dalam pikiran kita itu yang akan membentuk kerangka kita berpikir. Jadi akan membentuk framing kita berpikir, itu akan membentuk. Jadi apapun yang masuk, makanya di buku saya Bahagia Bebas Toksik ya, mungkin itu bisa dibaca. Makanya ini kita perlu selektif, baik itu selektif dalam memilih pasangan, memilih kawan, memilih bacaan, memilih apa saja. Tapi di situ saya nulisnya selektif berkawan dan memilih pasangan ya, yang di buku BPD. Nanti bisa coba teman-teman ini ya, yang sudah pernah yang bulan kapan itu ya, Ramadan ada yang dapat door prize buku ya, bisa coba tolong teman-teman yang sudah dapat buku saya, atau mungkin bisa di return, disampaikan kembali. Bisa nggak? Ini tantangan. Tantangan. Siapa yang Bu Yuki ya, dulu yang mendapat buku saya, Bu Yati. Jendela Inspirasi Indonesiaku. Nah, Bu Yuki kalau nggak salah ya. Iya, Bu Yuki lagi nggak enak badan. Bu Yati. Boleh nanti misalnya saya nulis tentang waspadai sembako politik misalnya ya. Ini dalam rangka bagaimana saya itu merespon melek politik gitu ya. Artinya bukan meliterasi itu tidak sekedar kita menulis aja gitu, kemudian mengcopy menyalin, enggak. Jadi situasi apa yang kita respon dan yang enggak sesuai dengan nurani kita tulis. Nah, itu bagus sekali, itu inspiratif ya. Di buku saya yang Jendela Inspirasi Indonesiaku itu waspadai sembako politik, itu kalau misalnya ada yang teman membaca, itu saya terinspirasi dengan kisah di sebuah kampung. Mereka satu kampung tidak mau menerima uang dan sembako hanya karena untuk memilih salah seorang paslon di sebuah kabupaten gitu ya, untuk memilih lurah atau seorang lurah. Jadi di situ waktu itu kan ada sebuah video viral itu tentang keponakannya Gus Bahar, Umar Faruk itu. Jadi itu video viral yang duit orang payu gitu ya. Itu kan pernah dengar ya. Nah, saya terinspirasi dari situ. Nah, itu makanya di sini kita perlunya melek, ya kan? Literasi itu kita perlu melek. Ilmu literasi digital, literasi politik, literasi banyak sekali ya. Literasi itu banyak. Jadi kita literasi Al-Quran, nanti masih dibagi banyak lagi ya. Literasi, ya pokoknya yang penting kita itu jangan membiarkan diri kita itu nothing to do. Kurang lebihnya, sekurang-kurangnya kita membaca. Setelah membaca kita menulis. Setelah menulis kita sampaikan kembali. Nah, jadi para asatidz itu membaca kemudian disampaikan kembali sekurang-kurangnya. Nah, kalau sudah disampaikan kembali, bagus sekali para asatidz ini ditulis kemudian diupload gitu ya. Diupload atau mungkin dibukukan gitu. Itu juga bagus, keren ya. Masya Allah, ini di Salsabila itu punya talenta yang berbeda dan saling kerjasama. Ya, itulah yang namanya literasi. Di ayat-ayat ini Allah menekankan pentingnya membaca, menulis, dan belajar itu bagian dari proses penciptaan manusia, serta sebagai cara Allah mengajarkan manusia tentang hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Artinya begini, ketika kita itu membaca,
kemudian menyampaikan kembali, itu Allah akan menancapkan ilmu itu di dalam dadanya. Jadi Allah akan memberikan ilmu, tambahkan ilmu. Man amila bima alima warasallahu bima lam ya'lam. Jadi barang siapa yang mengamalkan apa saja ilmu dari Allah itu, maka Allah tambahkan ilmu itu dalam diri seseorang, dan ilmu itu akan bersemayam di dada. Coba aja tanya sama Sahadir, benar kan ya? Apa namanya? Coba Ustazah Hidayati, begitu ilmu disampaikan, ilmunya selalu melekat. Ustazah Fitri, jadi kalau nggak disampaikan nanti dia beku dan lupa, ya. Ustazah Laila, jadi memang dengan terus menyampaikan itu sama dengan mengajari diri, menasihati diri kita sendiri. Jadi seorang asatidzah itu juga menasihati dirinya sendiri dan mengamalkan ilmunya, kemudian ilmunya itu melekat di dada. Nah, itu semakin lengkap. Kalau tidak diamalkan, tidak disampaikan, maka kita akan lupa. It's like blowing the wind gitu ya. Jadi ilmu itu ya udah, misalnya saya dapat sesuatu dari Ustazah Laila, udah kalau nggak dicatat ya udah, it's like blowing the wind. Lupa gitu ya. Makanya kan tulisannya itu kan pengikat. Inilah yang namanya membaca dan menulis, baik itu oral ataupun tulisan. Tujuannya apa sih? Kalau ini menurut Elizabeth, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi. Berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda. Artinya dengan cara yang berbeda itu masing-masing orang itu punya style yang berbeda. Saya yakin ibu juga bisa notice ya, stylenya Ustazah Fitri begini, Ustazah Laila masing-masing punya style yang berbeda. Bukan Bu Desi punya style yang berbeda. Tapi masing-masing juga punya kelebihan yang mungkin ini begini. Jadi masing-masing punya style yang berbeda. Yang penting isinya kurang lebih insya Allah kebaikan. Nah, tujuannya apa? Dalam rangka menulis dengan genre yang berbeda. Kalau tulisan, kalau bicara soal kepenulisan dengan cara yang berbeda itu, di dunia kepenulisan itu ada banyak genre. Ada genre essay, true story, kemudian narasi eksposisi, kemudian biografi, genre apa lagi ya, resum ya, banyak ada. Alhamdulillah selama kurun waktu 2 tahun, mulai awal tahun 2022 saya berkecimpung di pesantren penulis yang sekarang saya berada dalam circle tersebut, Trendlist, itu pesantren penulis. Awal tahun 2022 itulah saya bergabung di Trendlist dengan mentor Pak Biswekinyo yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia penulisan, dan beliau juga sudah menghasilkan banyak buku. Artinya mungkin sudah puluhan buku ya, 80-an lebih ya, mungkin sudah ratusan. Makanya kan kalau ulama pada zaman dulu itu kan tidak hanya sekedar menyampaikan ilmunya, tapi ilmunya itu ditulis supaya menjadi amal jariah. Makanya kan dulu suami saya pernah, Mama kalau pengen dikenal orang menulislah gitu. Jadi waktu itu sudah lama sekali, karena saya merasa belum punya mentor. Jadi waktu itu ya masih belum bergerak ya, ya masih nulis biasa gitu ya. Jadi akhirnya ketika saya temu di Facebook, ada grup komunitas, di komunitas dosen itu ada sharing, akhirnya saya bergabung. Jadi selama tahun 2022 itu saya bergabung dengan 5 genre itu. Alhamdulillah tahun 2022 selain saya menghasilkan beberapa buku antologi, juga buku solo biografi. Buku solo biografi itu berawal dari saya mengikuti kelas
biografi. Kalau kelas biografi biasanya hanya 5.000 words yang dikumpulkan jadi satu menjadi buku bersama, ontologi. Nah, salah satu alumni Trendlist, Dr. Witri juga sebenarnya beliau juga alumni Trendlist. Cuman dia udah berapa kira-kira? 2? Hah? Kayaknya dia, saya bersama dia bareng-bareng di kelas True Story. Kalau melihat kisah dia bisa dibaca di buku Tuhan Tolong Aku. Di buku itu saya juga sebenarnya kalau ibu-ibu sebenarnya mudah ya. Kalau untuk gimana sih caranya menulis yang mudah, menulis yang ada, yang kita kuasai, yang kita sukai, kita kuasai, dan yang ada di sekeliling kita, itu insya Allah lebih mudah. Menulislah yang mulai dari yang hal-hal yang kecil, yang mudah. Jadi mulai waktu misalnya True Story itu ya, saya nulis tentang apa ya, jodoh yang tidak tertukar, misalnya pertemuan saya dengan suami saya. itu hanya hal-hal kecil itu ya. Dia nulis dari hal yang kecil gitu ya. Bisa tanya sama Dr. Witri, dia nulis apa sih gitu. Di buku Tuhan Tolong Aku. Nah, itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian di narasi eksposisi di buku saya Home Sweet Home, itu saya nulis ketika saya judulnya apa ya? Nothing is Impossible. Itu nulis tentang perjalanan ibadah haji saya waktu dari Pakistan dengan membawa seorang anak kecil, yaitu dia mulai dari nggak punya uang sama sekali. Kok bisa gitu ya? Nggak punya uang bisa berangkat haji, pulangnya dapat sangu gitu. Kok bisa? Ya bisa. Nah, nothing is impossible. Makanya berdoa, tidak ada yang tidak mustahil karena doa. Ya, itu makanya kalau teman-teman itu pengen bisa nulis yang kita sukai, kita kuasai, dan yang di lingkungan kita, yang sehari-hari aja. Misalnya pengalaman saya waktu di Islamabad misalnya, ya ada mungkin ada bisa membaca ya beberapa buku saya bawa contoh. Itu penjual tempe meraih cum laude doktor di Islamabad. Itu contoh. Itu kisah ketika kami ya waktu di Islamabad itu suami saya jualan tempe, gimana kita puzzling ngurus keluarga, harus mencukupi kebutuhan. Bayangin, harus bikin tempe, ngurus anak, kuliah lagi, ngurus tesis. Alhamdulillah selesai. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi waktu itu kisahnya sama saya. Iya, bukan saya membantu saja. Jadi itu apa namanya? Ya tulis yang ada di sekeliling kita aja, yang mudah. Misalnya itu kisah-kisah inspiratif ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang hidup ini sebenarnya indah bagi pelangi. Jadi jangan pernah mengeluh kalau ada sesuatu hal yang mungkin dirasa sepertinya tidak enak. Itu akan jadi enak dan akan jadi indah bila kita rangkai menjadi sebuah cerita. Kita rangkai menjadi sebuah kisah. Iya, apakah hidup saya mulus begini? Enggak. Kami melalui berbagai macam melalui proses yang panjang. Jadi sebuah permata itu kan tidak langsung ujuk-ujuk jadi permata, tapi ditempa selama bertahun-tahun, ditempa sekian tahun, ya kan? Apa kemudian seseorang itu langsung sukses itu ujuk-ujuk sukses? Enggak. Nah, perjuangan ya, perjuangan yang luar biasa. Mungkin teman-teman yang dulunya ya mungkin hidup di desa, di kampung, jangan bilang, oh hidup saya susah. Enggak, disyukuri, dinikmati, disyukuri, alhamdulillah. Ditulis, jadi cerita. Siapa tuh ada kisah inspiratif. Inspiratifnya apa? Kok hidup saya begini? Bagaimana saya bisa menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Ya, tulis aja. Jadi kisah-kisah itu akan menjadi kisah yang inspiratif.
Misalnya musibah menjadi berkah, bisa. Mobil saya pernah dorong orang dari belakang ya waktu itu. Hanya karena di apa ya, kesubruk dari belakang, akhirnya dibetulin sama orangnya. Karena selama ini nggak dibetulin, ya itu musibah menjadi berkah. Ada salah satu cerita ya, kalau saya rumahnya kebakaran, orang sekampung malah bangun rumahnya. Iya benar, ini kisah beneran. Bukan begitu maksud saya. Ini begini, semua yang ditakdirkan Allah itu kita syukuri, kita ridho apapun yang Allah beri, gitu loh. Jadi jangan pernah mengeluh. Apapun yang Allah beri itu kita ridho, nikmati. Jadi makanya kan ada terapi ya, pola pertolongan Allah. Sakit jangan, kan makanya doanya itu begini, ridho sama pemberian Allah. Ya Allah, hamba ridho dengan sakit ini, maka tidak akan enak, sakit itu jadi hilang. Benar. Jadi biasanya kan orang semoga Allah menyembuhkan, tidak, doanya tidak minta sembuh. Ya Allah, hamba ridho dengan sakit ini ya Allah. Salah seorang tetangga saya waktu itu kena COVID, saya japri, Bu Alif ridho dengan pemberian Allah. Udah, iya Bu Zum, saya ridho. Maupun dijemput kapanpun saya juga ridho. Siap itu. Begitu dia ridho, begitu beliau ridho, suaminya malah sembuh. Benar, ini beneran. Bukan apa ya? Bukan cerita karangan. Ini beneran. Jadi salah seorang ini benar. Salah seorang punya sakit mah. Bilangnya apa? Ya Allah, dengan tepok-tepok gini. Ya Allah, hamba ridho dengan sakit ya. Hamba ridho dengan sakit ini ya Allah. Hamba ridho dengan dihayati, hamba ridho ya Allah dengan apapun ketentuan yang Engkau beri. Sembuh sampai dihayati, sampai nangis. Itu sembuh. Jadi dicoba Ibu ya. Boleh dicoba. Ini pola pertolongan Allah itu begitu. Sampai ada orang yang sakit bertahun-tahun, itu kuncinya apa? Ketika mengikuti PPA ya, pola pertolongan Allah itu, saya pernah ikut di grup itu. Ya udah, kuncinya cuma apa? Ridho dengan pemberian Allah. Makanya ajib, seorang muslim itu memang ajib. Ajibnya apa? Beliau selalu bahagia, bersyukur, dan ridho setiap pemberian dari Allah. Enak. Dan hati ini nggak pernah kemurungsung, nggak pernah sakit hati, enak. Nggak pernah namanya sakit, enak. Sakit itu hilang. Jadi nggak ada penyakit itu bagi orang yang memaafkan, bagi orang yang ridho, legowo, itu enak. Nggak pernah. Misalnya, nggak jadi nyalek, terus kemudian karena sudah habis sekian miliar, karena nggak ikhlas. Udah, semua bantuan yang sudah diberikan dia nggak ikhlas. Akhirnya apa? Jadi penyakit. Ada salah satu cerita kan, udah habis sekian miliar, bantu bikin jalannya dibabarin, orangnya stres. Ya enggak? Ya kan? Karena apa yang dilakukannya itu nggak ikhlas. Kita nggak ridho, ya kan? Iya, makanya kuncinya itu ikhlas, ridho. Kalau nggak ridho ya udah, semuanya hilang dan jadi penyakit, akan jadi penyakit. Makanya di buku BPT Bahagia Bebas Toksik itu ada beberapa kisah ya, mulai dari true story. Kalau di situ mungkin tulisan saya itu sebagai penutup. Ada banyak beberapa kisah true story yang suaminya itu toksik, bagaimana menjalani suami toksik. Nah, itu si istri itu ridho, masya Allah, subhanallah, istri itu ridho. Jadi ide beliau tuh sakinah. Saya bayangin cerita itu saya nangis. Benar. Jadi melampaui sebuah kehidupan yang sangat sulit. Suaminya toksik, suka main game, padahal dia harus mencukupi kehidupannya, ya kan? Punya anak balita 2, ya. Beliau si istri ini ridho. Kemudian, ridho.
dan tetap ikhtiar, ya kan? Dia menulis, itu tulisannya si baik ya, baik itu. Terus dia dengan cara apa? Membuat tulisan, dari tulisan itu dapat duit ya. Tapi jangan semata-mata ketika kita itu menulis atau berdakwah hanya untuk mendapatkan duit, itu enggak. Makanya kita tujuannya apa? Menulis, berkisah, menyampaikan sesuatu untuk mencari ridhonya Allah. Memang kuncinya hidup itu mendapatkan ridhonya Allah, nggak ada yang lain. Kalau dapat bonus, dapat duit, itu bonus. Sama misalnya, saya jual buku, ini hanya sebagai ganti ongkos cetak. Saya kembalikan lagi, nanti pakai beli buku lagi. Sama, nggak ada selain untuk infak, untuk beli buku lagi, enggak. Saya enggak semata-mata untuk bisnis, enggak. Sama, teman-teman, saya nulis buku solo biografi, banyak beberapa buku saya itu saya infakkan untuk perpustakaan, untuk terutama ada di Unisula, di Wali Songo, Unisnu, yang sudah memegang buku saya solo biografi bisa disampaikan di situ. Minta maaf ya, bukan saya sombong ya, ingin bisa disampaikan diulang gitu. Kita belajar ibroh, kalau buku biografi itu kan kita belajar keteladanan dari seseorang, Jadi saat kita menulis sesuatu yang ada di dekat kita, itu kita lebih menjiwai. Sama seperti waktu saya menulis tentang penjual tempe meraih Kopla Dokter di Islamabad, itu saya juga merasa menjiwai, artinya terharu gitu loh, nangis gitu. Jadi mengingat berapa puluh tahun yang lalu, ini kan sama hanya untuk menghindari kepikunan. Jadi misalnya saya nulis solo biografi tentang almarhum bapak yang sudah sekian puluh tahun, 20 tahun, 25 tahun ya, baru saya tulis. Karena waktu itu saya nggak terbersit untuk menulis kisah almarhum bapak, nggak terbersit gitu. Oh iya, katanya nantinya habis. Ya, kurang lebih begitu ya. Kalau misalnya kita manfaatnya apa sih? Manfaatnya banyak ya. Kemampuan kita meningkatkan verbal, kemampuan analisis berpikir, meningkatkan daya fokus, meningkatkan kemampuan kita merangkai kata. Ada hanya misalnya kita merangkai kata, ada seorang itu pandai berbicara dari awal sampai akhir, runut gitu, kayak buku gitu ya. Itu misalnya dia nggak sempat nulis, ada alat gini ya, alat untuk merekam tulisan, langsung dia jadi tulisan. Iya ada alatnya memang, ada alat gitu langsung jadi tulisan. Misalnya kan orang sibuk ya, dia orang terkenal, public figure, dia misalnya kayak Pak Anies Baswedan itu ya, kata-katanya tuh, pidatonya tuh runut gitu, kayak tulisan gitu. Nah, jadi langsung gini, jadi tulisan. Ada alat itu langsung merekam. Jadi teman-teman, intinya kurang lebih begitu ya, untuk menghindari kepikunan dan meningkatkan kita itu merangkai kata dan kita menulis itu kan berpikir ya, bukannya to activate our mind, mengaktifasikan pikiran kita. Jadi insya Allah akan menjadi amal jariah yang tidak pernah berhenti. Maka menulislah jika kalian ingin punya amal jariah tidak pernah putus. Saya rasa alhamdulillah di grup ini Taklim Salsabila sudah nyantol 1 witri, tapi konsisten. Ini masih ada 1 kelas lagi bulan ini, kelas esai. Kalau mau bergabung boleh daftar lewat saya, karena saya masuk di tim trendlist. Semua anggota tim gold member itu masuk sebagai tim trendlist, maka untuk ikut kelas, setiap kelas. Jadi misalnya jangan pernah berpikir, oh kok berbayar.
Jangan pernah berpikir berbayar. Saya nggak bisa duit banyak. Enggak. Terkadang sesuatu yang itu gratisan nggak ada semangat. Benar kan? Kalau gratisan itu bisa jadi nggak menyetor tulisan. Itu saja ada yang sudah membayar. Kadang nggak ketertulisan, ada nggak start tugas, nggak konsisten deh. Kuncinya begini, apapun yang kita geluti, yang penting kita istiqomah. Yang penting kita punya konsisten. Ya, saya bilang sama Susi, ya dia ini mantan blogger, mudah-mudahan diteruskan ya jadi bloggernya. Yang penting konsisten, konsistensi itu penting. Kalau kita nggak konsisten, ya hilang gitu ya. Ya dulu pernah begini, sama kita baca Al-Quran kan gitu, hafalan ya Al-Quran. Kalau nggak konsisten murojaah ya udah hilang. Sama nulis juga gitu. Jadi apapun yang kita geluti, yang penting kita konsisten. Ala kulli hal, astagfirullahaladzim, demikian yang bisa sampaikan. Kalau ada tanya jawab atau mungkin teman-teman pengen bergabung dengan di dunia kepenulisan, bergabung bersama kami di pesantren penulis, saya welcome. Insya Allah ada mentor yang sudah berpengalaman. Pengalaman beliau sudah belasan tahun, ya. Insya Allah teman-teman akan membimbing saya. Welcome. Mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa bergabung ya. Saya kira begini, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, minta maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas terbitnya launchingnya buku Bahagia Bebas Toksik. Bahagia Bebas Toksik.